Selamat malam kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat saudaraku dimanapun panjenengan berada, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Gusti Allah dan kepada seluruh alam. Terima kasih sama Gusti Allah dan kepada alamnya. Kang Mas Butiran Debu, Kang Mas Alim Alimuddin, Kang Mas Firman, Kang Mas Abimanyu, Kang Mas Wahyono, Kang Mas Butiran Debu 0322, Mas Tursun, Mbak Siska, Mas Wahyono, thank you so much. Teman sahabat saudaraku, alhamdulillah hari ini hari dibukanya kembali YouTube saya. Jadi hari ini termasuk saya hari yang berbahagia. Karena YouTube saya yang kemarin 3 bulan itu terkunci karena melanggar peraturan hak cipta. Jadi dengan adanya media sosial, kita itu jangan sampai jadi penonton, tapi kita juga harus jadi pemain, ya kan? Jadi dengan adanya media sosial, kita ini jadi pemain, bukan jadi penonton. Bukan hanya penonton, tapi juga jadi pemainnya gitu. Nah, itu yang harus dikata-kata yang harus dibawahi. Jadi kita harus punya YouTube, punya TikTok, punya VB, kalau perlu Instagram, dan saat ini semua bisa digunakan, bisa membuahkan hasil uang. Namun uang bukan tujuannya. Uang bukan tujuannya kita bermedia sosial. Uang bukan tujuannya untuk kita bermedia sosial. Uang adalah hasil karya kita dari media sosial. Yang penting kita punya karya apa, prestasi apa, apapun yang sudah dititipkan kita dari Gusti Allah itu kita bagikan kepada yang lain, kita sharekan kepada yang lain, kita sampaikan kepada yang lain. Karena namanya sedunia, pasti ada pro dan kontra, ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Nah, terkait seneng nggak seneng, itu udah memang sudah anugerah atau hidayah atau alam. Jadi minyak akan ketemu minyak, air akan ketemu air. Jadi kalau ada orang misalnya masih seneng mendem, nanti ketemunya juga orang mendem aja gitu. Kalau orang yang masih seneng berkelahi, nanti ketemunya orang berkelahi aja gitu. Nah, itu kalau bisa jangan. Jadi kalau bisa jangan molimo. Jangan molimo. Molimo itu yang satu main judi. Apapun sifatnya yang bentuknya judi hindari. Karena kalau kita sudah main judi gitu ya, itu harta kita itu akan kesedot. Kalau membuang uang untuk judi, harta kita akan kesedot, lama-lama kita nggak akan ngumpul, duit kita nggak akan ngumpul. Itu kalau buat berjudi. Karena duit yang untuk molimo itu akan nyedot. Nggak akan kembali, tapi nyedot. Memberi kepada yang membutuhkan, memberi kepada yang tepat, itu duit kita akan kembali. Jadi memang nggak ada istilah memberi itu miskin, itu nggak ada. Karena orang bisa memberi itu ya karena ada. Nah, dan memberi itu kategorinya ada 3. Memberi dengan harta, kita akan tambah harta kita. Memberi dengan tenaga kita atau badan kita akan sehat. Memberi dengan ilmu kita akan mengembang. Itu hukumnya seperti itu. Maka gunakanlah diri kita itu selalu mengembangkan kebaikan. Hukumnya akan mengembang. Jadi siapa yang mengajarkan kebaikan akan mengembang. Ya, sekali saya ulangi. Siapa yang mengajarkan kebaikan, dirinya akan mengembang. Siapa yang mengajarkan kebaikan, dirinya akan mengembang. Saya ikut organisasi PSHT, di situ ngajarin kebaikan. PSHT ngembang. Saya ikut
saya beragama Islam karena agama Islam mengajarkan kebaikan, agama Islam akan mengembang. Semua agama ya, semua agama itu mengajarkan kebaikan, hukumnya semua agama itu mengembang. Jadi agama tersebut juga mengembang karena semua agama mengajarkan kebaikan. Maka dari itu tarik ke dalam diri kita. Tarik ke dalam diri kita, kita juga harus menyampaikan kebaikan. Walaupun belum tentu orang suka atau senang dengan kita, ya nggak masalah. Nggih, Mbak Karti mbok matur suwun, Mas Maryatu Sri matur suwun, Mbak Uti Idiva matur suwun, Isbani Abadi matur suwun, dan seterusnya. Kalau kita menyampaikan kebaikan, hukumnya pasti ada yang menentang, pasti ada yang nggak suka. Itu udah lumrah, atau bahasanya dimanapun tempat berada, kok orang menyampaikan kebaikan, pasti ada yang menentang, pasti ada yang nggak suka. Ada intrik-intrik setan untuk menggoda kita, bahasanya gitu. Tapi kita nggak punya nyalain setan. Jadi kita itu nggak pernah nyalain siapapun. Karena di diri kita sendiri itu semua ada. Di diri kita itu dari setan, binatang, wali Allah, manusia sejati, malaikat itu ada semua. Sampai ke sifat-sifatnya Allah ada semua. Tapi maksudnya di diri kita itu ada sifatnya setan, ada sifatnya binatang, ada sifatnya wali-wali Allah, ada sifatnya Rasulullah, dan ada sifatnya malaikat, dan ada sifatnya Gusti Allah. Tinggal kita itu mau ngikutin yang mana gitu. Mau jadi siapa kita, mau jadi apa kita, itu tergantung kita memilih jalan hidup ini. Tapi jalan yang terindah itu kalau kita sudah mulai belajar jalan yang baik, jalan yang menuju kebaikan. Siapapun yang belajar menuju kebaikan itu mendapatkan keindahan. Kita akan mendapatkan keindahan. Siapa yang belajar baik, dia akan mendapatkan keindahan dari kebaikan itu gitu. Makanya jangan pernah berhenti belajar baik walaupun kita belum baik. Makanya saya dari PSHT itu apa yang saya dapati dari PSHT itu ternyata ilmunya ilmu SH, ilmunya setia hati, ilmunya ilmu hati. Setelah saya sampaikan ke khalayak rame, ternyata masyarakat itu butuh dan mau. Bahasanya masyarakat itu butuh dan mau ilmu dari SH, ilmu dari ilmu hati, ilmu kehidupan. Siapapun butuh. Loh, ternyata PSHT itu belajarnya pencak silat, tapi ilmunya ilmu hati, kan lucu gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Ya alhamdulillah, setelah saya sampaikan di masyarakat, setelah saya pelajari, oh ternyata semua ilmu kebenaran itu intinya sama. Jadi semua kebenaran itu intinya sama. Cuman bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Makanya kebenaran itu sejatinya sama. Bedanya yang menyampaikan dan cara menyampaikan. Seseorang yang sudah mengetahui kebenaran yang sejati, dia tidak akan mungkin dari dirinya itu senang berbuat salah, nggak mungkin. Dan dia nggak mungkin dia senang membuat onar, nggak mungkin. Membuat gaduh, nggak mungkin. Jadi orang yang sudah mendapatkan kebenaran itu adanya di mana-mana, pengennya damai, cinta, dan kasih sayang. Senengannya di mana-mana damai, cinta, dan kasih sayang. Jadi dia menebar welas asih. Di mana pun tempat berada dia menebar welas asih. Itu salah satu tanda orang yang suka kebenaran. Dan kebenaran itu yang punya Gusti Allah. Jadi kalau orang sudah belajar benar dan benar, dia di lingkarannya Allah. Itu hidupnya dilindungi Allah. Jadi bahasanya kalau orang sudah belajar benar dan benar, dia ada di atas buku ini. Ibaratnya begini. Di atas buku dia sulit hidupnya, enggak jatuh, ditarik lagi. Susah, ditarik lagi. Sedih, ditarik lagi. Hampir jatuh, ditarik lagi. Hampir usahanya tutup, ditarik lagi. Hampir masalah, ditarik lagi. Hampir kesulitan, ditarik lagi. Dia ada di lingkaran ini.
Ini kalau orang ada di lingkarannya jalan Allah. Jadi orang yang di lingkarannya Allah itu nggak boleh jatuh, nggak boleh sedih, seakan-akan nggak boleh sedih, nggak boleh susah. Tapi kalau kita polanya salah, kita polanya nggak ngikuti pola-pola pertolongan Allah, dia masalah jatuh, sampai jatuh itu belum dilindungi. Sampai nanti jatuh itu sadar dan menyadari, baru jadi bahasanya. Iya benar, lepas tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mbak Yu. Pak Teteh. D. Ya, pelan sedikit, ben nggak terlalu kenceng. Iya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Dari mana, Mbak Pak Diren? D. Ya, Salam kenal Pak D. sama-sama. Salam kenal dari Tangerang, Tiga Raksa. Mbak Diren dari mana? Nak match boleh? Nggak apa-apa, tapi Arya Kamandanu lagi live nggih. Tapi kan ini lagi cerita-cerita, nggak apa-apa, yuk sambil cerita ya. Iyalah. Sambil cerita. Cerita apa Pak D? Aku senengannya lagi memberi saling asah asuase, ngaji diri, gitu senengannya. Ini kan lagi teman-teman lagi ada yang menungguin, pengen cerita tentang hati. Oh, iyalah. Dari Cerita handphone nak tentang dengar. hati. Nah, Boleh nak dengar? di mana? Oh, boleh sekali. Mbak Diren di mana aslinya? Teteh Diren Sama asli mana? aja. Kita orang Indonesia juga. Tapi bahasanya Malaysia, apa tinggal di Malaysia? Pernah dekat sana aje lah. Oh, daerah sana ya. Bahasanya bahasa Malaysia, Malaysia. Iya, Mbak Diren, mohon maaf ya, kita sambil met-metan. Ya, boleh lah. Oke, kita met-metan ya. Nggak apa-apa, ayo teman sahabat, langsung 5 tuh. Sambil cerita nggih Mbak CCDW75, terima kasih karena saudaraku ada yang menanti. Kita cerita masalah hati ya. Ya. Tentang hati. Hati adalah segalanya. Heart is everything. Siapa yang berangkat dari hatinya, Terima kasih. siapa yang berangkat dari hatinya, selaras dengan pikirannya, indah pada waktunya. Gitu. Hati itu mutiara kehidupan. Hati itu pelita kehidupan. Hati itu adanya di dalam diri kita. Kita harus kenal dengan hati kita. Karena siapa yang kenal hatinya, ia akan kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Makanya kita harus kenal hati yang bersemayam. Kalau di kamera di sini ya, hati yang bersemayam di dalam diri kita ini. Harus kenal, harus peka, harus hidup. Hati kita harus hidup. Cek butuh mawar buat nyekar mesin. Nggih, Kang Mas CCDW75, matur suwun. Nggih. Dia Mbak Diren. kabut. Iya. Nggak denger ya? Denger kan? Dengar. Ya. Oke. Dia lagi Denger. nak apa tuh namanya? Nak dipahami. Oh ya, terima kasih. Kita belajar bareng. Belajar bareng namanya ngaji diri. Ngaji diri. Ngaji diri. Ya. Ngaji Apa tuh diri. maksud ngaji diri itu apa Pak Cik? Ya, ngaji diri itu ngaji tentang diri sendiri, dipelajari. Oh, macam tu. Nah, tentang diri sendiri, ya. Karena kalau sudah kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Ayo sambil guyon, maton, sambil bercanda, tap-tap. Biar rame tuh, tap-tap Mbak Diren. Oke ya. Nah, iya. Karena kenapa kita harus kenal hati kita? Karena ukuran orang lain adalah di hati kita. Kita harus kenal. Nggih, ojo jeru-jeru Kang Mas. Nggih, satu hati dua-dua nggih. Nggih nek dipancing mawon. Nggih, tadi ada saudaraku yang ingin live makanya saya sampaikan. Jadi saya ikut ini namanya di sana ada enggak? Setia Hati Terate, Mbak Diren. Ini pencak silat. Oh,
pencak silat. lahiran pun suka fighter. Nah, oh iya, Tapi, fighter. tapi Mm-mm. bukan dari perguruan pencak silat, Dari mana tuh? dari Forky karate. Oh iya iya bagus. Pokoknya pencak silat, forki, taekwondo, semuanya bagus. Hmm. Tinggal bawanya kita Tapi, diri masing-masing. tapi baru Nggih, masih ada Kang Mas. Nggih. baru sabuk coklat kemarin tuh. Nggih. Oh, nggak apa-apa, bagus juga. Semua kan perlu proses dan waktu. Semua perlu proses dan waktu. Dan sekarang Proses mau dan waktu. ditinggalkan dah. Oh, enggak. Lagi tinggal dulu. Nggak diikutin lagi. Nggih. Banyak kerja, banyak kerja. Oh iya, banyak kegiatan ya. Kerjanya di mana, Mbak? Bu? Kerja Teh. dekat orang. Hmm, kerja di tempat Pak orang. D, tadi Pak D kan cakap Mm-mm. semua itu dari hati, ya kan? Betul. Ya. Kalau kalau misalnya nih ada orang Mm-mm. sama diri dia sendiri aja macam mana ya? Macam kurang care gitu. Tapi kalau sama orang Oh, dia macam mana gitu. Dia suka tak enak lah, tak enak hati lah. Macam mana kalau oh, macam tu? iya. Itu orang itu hatinya masih masalah. Jadi, wa- pancaran wajah adalah pancaran hati. Kalau hatinya sudah begini, wajahnya tersenyum. Mhm. Wajahnya tersenyum, wajahnya bersinar. Kalau hatinya sudah tidak ada sirik yang nutupin. Sebenarnya hati kita itu bersinar, cahaya. Hati kita bercahaya. Mm-mm. Hati kita bercahaya. Kalau ada sirik, nutupin. Dengki nutupin. Takabur sombong nutupin. Serakah nutupin. Amarah nutupin. Hati kita tidak bisa bersinar. Sehingga hati kita tidak bisa merasakan atau melihat dunia ini dengan terang. Karena ketutup. Tapi, jikalau orang sudah mulai belajar membersihkan hatinya, siriknya dipinggirin, dengkinya dipinggirin, sombongnya dipinggirin, amarahnya dipinggirin, sehingga belajar bersih. Yang kedua, belajar menyebut nama Tuhan. Sebut nama Tuhan di dalam hatimu seirama denyut jantungmu. Kalau kita Islam, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau misalnya beragama lain, ya Tuhan, ya Tuhan. Kembali ke agamanya masing-masing. Kembali ke agamanya masing-masing. Nah, setelah orang itu di sini sudah belajar bersih, kemudian kedua di sini, pikirannya harus positif. Nggak boleh negatif pikirannya. Pikirannya nggak boleh negatif. Bukannya Harus semua positif. itu berawal dari mindset dulu. Iya, betul. Mindset pikiran, pasang dulu. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Mindset dipasang dulu toh. Pasang. Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif, berbaik sangka. Munculnya dari sini. Dari sini ini dari Tuhan. Allah menyuruh yang ada di sini, yang ada di hati. Kemudian raga mengikuti hati. Pikiran memfilter. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Pikiran. Tugas pikiran membenarkan dan menyalahkan. Ini salah, ini benar pikiran. Akal sehat. Berangkatnya dari hati dulu. Berangkatnya dari hati dulu. Hati dari sana. Namanya kerentek. Keinginan. Pengen sesuatu. Omongan kita dengan hati sama. Omongan sama dengan hati. Bicaralah sesuai dengan hatimu. Berbuatlah sesuai dengan omonganmu. Nah, yang ini tadi memfilter. Ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Selalu memfilter, mengimbangi. Ini sopir, ini kenek. Ini sopir, ini kenek. Ngong.
sopir naik. Diri kita adalah kendaraan. Itu indah. Orang yang pakai pikirannya 50%, hatinya 50%, hidupnya balance. Balance enak. Sedang-sedang balance. Kalau pikirannya 60%, hatinya 40%, udah mulai pusing. Kalau pikirannya 70%, hatinya 30%, mulai pusing banyak. Kalau pikirannya 80%, hatinya 20%, pusing banyak. Tapi kalau dibalik, 60% hati, 40% pikiran, hidup tenang. 70% hati, 30% pikiran, tenang banget. Hatinya 80%, pikirannya 20%, hidup enak banget. Begitu. Jadi hati penting sekali kita kenali, penting sekali kita pelajari sampai kenal hati. Siapa yang kenal hatinya, ia kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Oh, indah. Merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati. Nah, gitu. Nuwun sewu, mohon maaf. Mbak Diren, ya. Belajar bareng-bareng indah daripada kita bicara yang negatif. Nggak boleh. Di Indonesia, sekarang anak-anak muda, banyak di antara kita yang bicara ya. Masih ada banyak di Indonesia yang masih ada bicara bahasa binatang, bahasa kelamin, bahasa mengumpat, bahasa kasar, bahasa negatif masih banyak di Indonesia. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai yang terdekat, bersama-sama ikut peran serta dalam menyampaikan, mempelajari bahasa-bahasa yang benar, etika, sopan santun di Indonesia. Minimal dari bahasa dulu. Jangan ada bahasa kasar, bahasa binatang, bahasa negatif, bahasa mengumpat. Di hati nggak enak. Di hati sedih, prihatin, perih batin kita. Kalau ada orang ngomong jelek, ngomong kasar, perih batin kita. Padahal kita orang Islam, sehari 5 kali berwudu. Saat cuci tangan, filosofinya nggak boleh mencuri, nggak boleh memukul, nggak boleh nyakitin. Saat kumur-kumur, nggak boleh ngomong jelek. Ngomongan yang baik-baik. Saat kita cuci hidung, nggak boleh cium yang jelek-jelek. Saat cuci muka, muka kita harus bersinar. Sehari 5 kali dicuci. Dan ini harus melihat yang baik-baik. Saat cuci telinga, mendengar yang baik-baik. Saat cuci sebagian kepala, pikirannya harus bersih. Saat cuci kaki, langkahnya harus bagus. Tapi ini tidak semua orang melakukan antara luar dan isi, antara kulit dan isi. Jadi kita harus praktek yang ada filosofinya di dalam agama kita. Kita kan Islam. Dari pertama, dari syahadat, auzubillah, bismillah, wudu, sholat, puasa. Jangan hanya mendapatkan yang luar, tapi isinya harus kita tahu isinya. Gitu. Jadi orang yang sudah ngaji diri itu orang yang bertorikoh, syariat, tarekat, hakikat, marifat gitu. Itu Mbak Diren. Menang 2 kali ya, menang 2 kali. Hebat. Berat banget Keren. ujian. Enggak berat. Kalau biasa enggak. Harus dibiasakan. Nanti kalau orang sudah umur 30 tahun harus belajar ke dalam diri. Jangan berat, jangan boleh bilang berat, enggak boleh. Masih 25. Ya, entar. Kalau udah 30, belajar ke dalam. Kalau torikoh itu apa? Toriko itu mulai praktek. Ada kendaraan nih. Syariat kan kulit paling luar, kendaraan. Kita kan Islam nih, Islam kan? Kita agama Islam nih. Ada 4 ajarannya. Yang paling bawah namanya syariat. Di atasnya tarekat, di atasnya hakikat, di atasnya lagi makrifat. Kalau kendaraan, syariat itu kendaraan. Kendaraan syariat. Tarekat itu jalan. Hakikat itu tujuannya.
Tujuannya hakikat. Makrifat itu sampai tujuan. Agama itu jalan. Mau lewat manapun silahkan. Agama itu jalan. Mau pakai manapun, mau Jakarta, Tangerang, mau pakai Jogja, Jakarta, mau ke Jakarta nih, mau ke Jakarta, mau lewat Tangerang, lewat Surabaya, lewat Jogja, lewat monggo, lewatnya kembali masing-masing. Kendaraannya mau pakai bus, mau pakai jeep, mau pakai Pajero, mau pakai Fortuner, monggo kembali ke masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Tujuannya Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila itu jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Semua menuju ke Tuhan. Tuhan yang Maha Tunggal, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna, Tuhan yang Maha Segalanya. Itu sampai kenal Tuhan. Sementara orang berpersepsi kenal Tuhan setelah meninggal, kenal Tuhan setelah kembali ke Allah. Enggak, kenal Tuhan dari sekarang saat hidup. Kita harus kenal Tuhan kita. Dunia sampai akhirat, dunia sampai akhirnya hayat. Kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, enggak mau ribut agama lagi. Kalau orang kenal Tuhan, enggak mau ribut agama dan enggak ngeributin agama. Semuanya kembali ke diri masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jadi damai, indah Indonesiaku. Wah gitu. Indonesiaku banget, Indonesia banget gitu jadinya. Nanti diri kita tidak merasa benar. Tidak merasa paling benar, tidak menyalahkan orang lain. Karena selalu mengkaji dirinya. Belajar mempelajari dirinya. Selalu introspeksi kepada dirinya, koreksi kepada dirinya. Kalau ketemu salah, dibenerin. Kalau mau kurang, ditambahi. Jadi indah. Selalu bertafakur, bersemedi, beriktikaf, beryoga, bermeditasi, entah apa. Indah. Tapi ini pelajaran umur 30 tahun ke atas. Nah, Pak De, kenapa gelap jadi serem? Oh, serem Pak De. Serem kan?